Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Afrida dengan NIM 22242100075. Saya mahasiswi semester 3 jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Baik, di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan mengenai materi jaringan dasar atau biasa disebut dengan jaringan parenkim. Adapun lingkup bahasan yang akan saya sampaikan yaitu pertama mengenai struktur jaringan dasar, lalu mengenai asal dan perkembangan jaringan dasar, yang ketiga bentuk dan susunan sel parenkim, yang keempat yaitu saya akan membahas macam-macam jaringan parenkim berdasarkan bentuknya dan macam-macam jaringan parenkim berdasarkan fungsinya. Selamat mendengarkan semuanya dan selamat menyimak. Jaringan parenkim adalah jaringan yang dapat ditemukan pada hampir semua bagian organ tumbuhan, seperti pada akar, batang, daun, dan buah. Selain itu, dalam jaringan ini dapat ditemukan xilem dan floem. Oleh karena itu, jaringan parenkim ini memiliki sebutan lain yakni jaringan dasar. Jaringan parenkim juga tersusun atas sel-sel parenkim. Nah, sel-sel parenkim ini merupakan sel-sel yang tersebar ke seluruh jaringan parenkim, termasuk jaringan heterogen. Karena sudah terjadi asosiasi antara sel-sel parenkim yang tersebar, sehingga pada umumnya jaringan parenkim terdapat pada empulur dan korteks batang. Selain itu juga terdapat pada mesofil daun, akar, jaringan fotosintesis, endosperm biji, daging daun, hingga dalam buah. Sel-sel parenkim dapat mempertahankan kemampuannya untuk membelah, meskipun telah dewasa, sehingga berperan penting pada proses menutup luka. Selain itu juga, parenkim juga dapat membantu proses regenerasi. Sel parenkim juga dapat pula mengalami diferensiasi lanjut, namun disesuaikan dengan fungsi fisiologi tertentu, misalnya untuk fotosintesis dan penyimpanan bahan organik tertentu. Nah, struktur jaringan parenkim antara lain dinding sel parenkim umumnya tipis, terutama yang mengandung kloroplast dan fungsinya itu sebagai penyimpanan cadangan makanan. Lalu yang dinding selnya tebal dengan penebalan lignin, misalnya terdapat pada parenkim xilem. Selain itu, isi sel parenkim bervariasi sesuai dengan fungsinya. Misalnya itu untuk fotosintesis yang mengandung kloroplast, yaitu pada jaringan yang terbentuk dari sel-sel semacam ini biasa disebut dengan klorenkim, dan vakuolanya itu banyak. Jaringan parenkim terbentuk dari sel-sel parenkim. Jadi dapat dikatakan bahwa sel-sel parenkim ini adalah massa atau sel-sel yang menyebar luas ke seluruh organ tumbuhan. Nah, pada parenkim ini berasal dari tubuh primer, yang merupakan perkembangan dari meristem dasar. Sedangkan di tubuh sekunder berkembang di pembuluh dan kambium gabus, bahkan dapat dari filogen. Parenkim berperan dalam proses penutupan luka atau regenerasi. Parenkim primer berkembang dari meristem dasar yang berhubungan dengan unsur pembuluh prokambium atau kambium. Sedangkan pada parenkim yang terdapat dalam berkas vaskuler sekunder, misalnya yang ada pada berkas vaskuler sekunder batang dan akar, adalah hasil perkembangan dari kambium pembuluh dan filogen atau kambium gabus. Parenkim terdiri atas sel-sel hidup dengan berbentuk dan fungsi fisiologi yang berbeda. Kebanyakan bentuk sel parenkim ini bersisi banyak atau polihedral dengan ukuran yang sedang dan umumnya mempunyai 14 sisi. Jadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan parenkim ini terkait dengan jaringan vaskuler primer dibentuk dari prokambium. Sedangkan yang terkait dengan jaringan vaskuler sekunder itu dibentuk dari kambium vaskuler. Nah, parenkim juga dapat berasal dari kambium gabus atau filogen dalam bentuk velodrem, dan ini dapat bertambah jumlahnya oleh pertumbuhan sekunder. Adapun bentuk dan susunan dari sel parenkim yaitu yang pertama, prismatis, silindris atau memanjang. Bentuk tersebut bisa ditemui pada jaringan tiang atau palisade,
pada mesofil daun dikotil. Lalu yang kedua, bercabang-cabang. Bentuk tersebut dapat dijumpai pada parenkim bintang atau actinenkim yang terdapat di mesofil pada daun juncus sp dan cana sp. Yang ketiga, parenkim yang memiliki ruang antar sel dengan ukuran besar. Bentuk tersebut dapat ditemukan di aerenkim pada alat untuk mengapungkan tumbuhan air seperti pada tanaman eceng gondok. Lalu yang keempat, yaitu parenkim yang berbentuk tidak teratur dan banyak ruang antar sel. Nah, bentuk tersebut dijumpai pada parenkim spons atau parenkim bunga karang, tepatnya pada mesofil daun. Yang kelima, parenkim lipatan. Parenkim dengan bentuk tersebut memiliki lekukan-lekukan yang mengarah ke dalam. Nah, bentuk tersebut itu bisa dijumpai pada daun padi, pinus, maupun bambu. Nah, macam bentuk yang pertama yaitu ada parenkim pagar atau palisade. Parenkim ini merupakan tempat fotosintesis yang utama dan sel-selnya itu memanjang, yang terdapat biasanya di daun, tepatnya di bawah jaringan epidermis. Karena apa? Karena banyak mengandung klorofil daripada jaringan lainnya. Nah, dengan itu, bentuk bulat memanjang ini atau lonjong yang biasanya berjajar seperti tiang atau pagar, dan dalam parenkim ini atau parenkim palisade ini terdapat sel-sel klorofil juga loh, atau zat hijau daun. Nah, parenkim pagar ini berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Pada tumbuhan, biji selnya itu panjang, tegak, dan mengandung banyak klorofil. Nah, selanjutnya ini ada parenkim bunga karang atau parenkim spons yang bisa kalian lihat pada gambar di samping. Nah, parenkim bunga karang atau jaringan spons ini merupakan lapisan sel-sel yang tidak teratur, banyak rongga udara, dan berada di bawah lapisan jaringan tiang. Dan pada bunga karang ini terdapat klorofil dalam jumlah kecil, tidak seperti pada palisade. Bunga karang juga berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Selain itu, bunga karang juga dapat berperan sebagai tempat penyimpanan hasil fotosintesis. Nah, parenkim bunga karang atau biasa kita sebut dengan jaringan spons ini termasuk parenkim penyusun. Kenapa disebut parenkim penyusun? Karena bentuk dan ukurannya tidak teratur, serta ruang antar selnya itu relatif besar. Nah, bentuk yang ketiga yaitu ada parenkim bintang. Parenkim ini merupakan parenkim yang sel-selnya itu berbentuk seperti bintang dan saling bersambungan di bagian ujung-ujungnya. Seperti yang kita ketahui bahwa umumnya ini parenkim bintang disebut juga sebagai actinenkim. Contoh parenkim bintang yaitu terdapat pada tangkai bunga kana sp. Selain itu, struktur parenkim bintang yaitu yang pertama memiliki bentuk segi 5 atau lebih, dan bentuk dan ukurannya ini tidak teratur, serta ruang antar selnya itu relatif lebih besar, seperti yang kita bisa lihat di gambar di samping. Yang terakhir ini ada parenkim lipatan. Parenkim lipatan adalah parenkim yang dinding selnya mengalami lipatan ke arah dalam dan banyak mengandung kloroplas. Parenkim lipatan ini penyusun dari mesofil daun seperti daun pinus yang ada pada gambar di samping. Nah, selanjutnya ini saya akan menyampaikan mengenai macam-macam jaringan parenkim berdasarkan fungsinya. Simak penjelasan sebagai berikut ya. Berdasarkan fungsinya, parenkim dibagi menjadi beberapa jenis jaringan, yaitu yang pertama ada parenkim asimilasi, seperti yang ada pada gambar di samping ya. Nah, parenkim ini yaitu parenkim yang membuat zat makanan bagi tumbuhan yang diproses dari fotosintesis di daun. Umumnya terletak di bagian tepi suatu organ, misalnya pada daun, batang yang berwarna hijau, dan buah. Di dalam selnya pun terdapat kloroplas loh, yang berperan penting sebagai tempat berlangsungnya dari proses fotosintesis. Yang kedua yaitu ada parenkim penimbun, yang ada pada gambar di samping. Sel parenkim ini dapat menyimpan cadangan makanan yang berbeda, berupa larutan di dalam vakuola.
berbentuk partikel padat atau cairan yang ada di dalam sitoplasma. Biasanya terletak di bagian dalam tubuh, yaitu pada empulur batang, umbi akar, umbi lapis, akar rimpang atau rizoma, dan biji. Nah, di dalam sel-selnya terdapat cadangan makanan yang berupa gula, tepung, lemak, dan protein. Parenkim penimbun ini berfungsi dalam menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan berupa hasil fotosintesa. Seperti yang telah dijelaskan yaitu protein, amilum, gula, tepung, dan lemak. Nah, yang ketiga ini ada parenkim air seperti pada gambar di samping. Nah, parenkim ini terdiri atas sel parenkim yang mampu menyimpan air. Seperti yang kita ketahui, umumnya terdapat pada tumbuhan yang hidup di daerah kering atau xerofit, tumbuhan epifit, dan tumbuhan sukulen. Parenkim air juga berfungsi sebagai tempat menyimpan air pada tumbuhan xerofit atau epifit untuk menghadapi kemarau. Nah, parenkim air sel-selnya itu besar, dindingnya tipis, tidak mengandung kloroplas. Selain itu, parenkim air juga memiliki vakuola yang besar, namun plasma selnya itu sedikit dan terkadang berisi lendir. Misalnya pada tumbuhan kaktus dan lidah buaya. Lalu yang keempat, ini ada parenkim udara atau aerenkim yang ada pada gambar di samping. Nah, aerenkim ini jaringan parenkim yang mampu menyimpan udara karena mempunyai ruang antar sel yang besar. Aerenkim juga banyak terdapat pada batang dan daun tumbuhan hidrofit loh. Nah, parenkim udara biasa disebut dengan aerenkim karena bertugas menyimpan udara dalam kantung besarnya, yaitu terdiri dari sel gabus dengan rongga yang besar, sehingga aerenkim ini mampu membantu menjaga kelebihan air pada tumbuhan dengan habitat perairan. Ruang antar selnya besar, sel-sel penyusunnya bulat, dan ini sebagai alat pengapung di air. Misalnya parenkim pada tangkai daun tumbuhan eceng gondok. Selanjutnya ini yang terakhir ada parenkim pengangkut. Yang parenkim ini sel-sel penyusunnya berbentuk memanjang menurut arah pengangkutannya. Parenkim pengangkut berguna sebagai alat pengangkut yang menghubungkan jaringan-jaringan sebelah luar dan dalam atau biasa disebut dengan parenkim jari-jari empulur. Seperti yang kita ketahui, parenkim ini umumnya terdapat pada batang. Nah, berkas vaskuler pada parenkim pengangkut ini terdiri atas xilem dan floem. Xilem memiliki fungsi sebagai pengangkut air dan mineral dari akar menuju ke daun, sedangkan floem bertugas dalam mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Sekian penyampaian materi dari saya mengenai jaringan dasar atau parenkim. Semoga kalian semua yang mendengarkan dan menyimak bisa memahami materi atau pembahasan yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.